Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru. Baik, terima kasih. Iya, baik. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi ya di PBM baru, di tahun ajaran baru. Sebelum kita lanjut lagi, saya minta ada yang bersedia untuk memimpin doa dulu. Saya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan Firma. Hendra ya? Iya, Hendra silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Hendra. Kita lihat dulu kehadirannya di sini. Ada 36 siswa ditambah saya 37, jadi harusnya ada 37 ya, tapi ini ada 36. Oh iya, saya lupa. Tadi wali kelas kalian mengabarkan bahwa Esi katanya lagi tidak bisa ikut sinkronis hari ini. Nah, kita bersama-sama dalam hati doakan supaya Esi segera diberi kesembuhan ya, teman-teman. Silakan. Amin. Amin. Oke. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti pembelajaran di semester 1 dan selamat sudah naik ke kelas 11 ya. Naik ke kelas 11, kemudian mungkin karena sudah lama tidak sinkronus, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kita yang awal bahwa dalam pembelajaran sinkronus ini supaya kita semua tertib, nyaman, enak, jadi kental begitu ya, itu boleh siapa aja yang langsung menyalakan mic. Oke, sepakat itu? Kita sepakati lagi, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ya, seperti ini. Tolong dijawab kalau pertanyaan seperti ini ya. Oke, anak-anak, setelah kesepakatan oke, nah Ibu mau mengingatkan kembali, sudahkah kalian mendownload materi ajar untuk hari ini? Sudah? Sudah, di LMS? Sudah ya. Ya, kalau yang belum, ada waktu sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian download terlebih dahulu. Oke, baik. Ibu punya ini nih. Ibu punya ini. Ada yang tahu ini apa? Sayuran. Bu. Sayuran ya. Ada tomat. Terong. Kelihatan dari mana terong? Ini ya, jeli sekali. Terima kasih Adi, matanya jeli sekali, masih muda ya. Oke, ini adalah sayuran. Seneng terong. Oke, sayurannya ada terong, terus ada apa lagi tadi? Wortel, Bu. Ini tomat. Terus ini apa? Sawi. Selada. Itu selada. Sawi. Ada timun. Kalau yang ini apa? Caisin. Itu sawi. Pakcoy. Ya, ini pokcoy. Hendra tahu aja ini pokcoy, suka makan Kan itu. suka nanam, Bu. Iya. Oke. Kalau yang ini apa ini namanya? Labu siam. Walu. Ya, betul banget. Kalau ini? Tomat, Bu. Tomat. Oke, tomat ya. Baik, ada lagi. Nih, ini apa? Kentang. Oke. Mengapa, Bu? Tomat, Bu. Tomat. Oke, tomat ya. Baik, ada lagi. Nih, ini apa? Kentang. Oke. Mengapa, Bu kok bawa makanan kayak gitu? Oh iya, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Oke. Apa, ya. Bu? Ya, nanti. Bikin capcay ya, Bu. Oh, bisa ini dibikin capcay. Baik, tadi sayuran. Nah, sekarang sayuran ini yang sudah kalian lihat nih ya. Oke, ini kan beraneka ragam jenisnya. Oke, kalian juga sudah pasti tahu apa itu sayuran. Sayuran, ada yang bisa membantu Ibu? Apa sih sayuran ini? Sayuran tahu kan ini bentuknya sayuran. Kalau sayuran itu sendiri ada yang tahu apa itu sayuran? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu sayuran? Kita sering makan, kita sering melihat ini
Ada yang tahu apa itu sayuran? Ada yang bisa bantu Ibu? Vitamin bukan, Bu? Tanaman yang mengandung Mengandung vitamin. Oke, mengandung vitamin. Mengandung serat. Ada lagi? Lihat, terima kasih di Hendra mengandung serat, vitamin Iya. serat. Ya, Ya. Ada lagi? mineral, Bu, mengandung mineral. Mineral. Oke, kalau ini berarti dari kandungannya ya. Oke, pemenuhan gizi esensialnya di luar karbohidrat. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan definisi dari sayuran? Apa ya? Sayuran Teman nasi, Bu. Ya, teman nasi, teman lauk ya, Teman teman nasi. lauk, teman nasi. Ya, ada lagi yang bisa? Ya, Saya, Ifatul Bu. apa? Saya Bu, Ya, Ifatul. salah satu tanaman hortikultura Bu. Oke, good job. Thank you, nice ya. Terima kasih, Bu. Jadi salah satu tanaman hortikultura. Kultura. Oke, saya tulis dulu. Sayuran adalah tanaman hortikultura. Hortikultura. Nah, karena sayuran itu tanaman hortikultura, maka dia memiliki karakteristik yang seperti apa? Berbeda. Mudah rusak. Oke. Bu, atau perishable. Nggak rusak, nggak Dingin. busuk. Dingin. Banyak kandungan Kandungan airnya air. tinggi, mudah rusak. Mudah. Panen Kemudian kadar melimpah. airnya tinggi, panennya melimpah. Istilah lainnya adalah panen melimpah. Voluminous. Thank you. Voluminous. Yusuf, pinter nih Yusuf. Kemudian voluminous dan bulky ya. Oke, ini udah semua nih. Jadi sayuran itu adalah tanaman hortikultura. Terus tadi ada apa lagi? Kadar airnya tinggi, mudah rusak, dan lain-lain sebagainya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Jadi tanaman sayuran itu adalah tanaman? Salah satu tanaman Jadi- sayur adalah salah satu jenis tanaman sayuran, Bu. Salah satu jenis tanaman sayuran. Oke, good, nggak apa-apa sudah mencoba. Ada Hendra? Ya, Hendra? jadi tanaman sayur Hendra itu udah adalah begini-begini tadi. Iya, sayur itu adalah tanaman hortikultura yang bisa dimanfaatkan Ya. dan bagi daunnya yang memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya mungkin ya Bu ya, tadi mudah Oke. rusak, cepat busuk, apa atau mungkin tadi yang terakhir Voluminous, limpah. saya lupa. Iya, Oke, itu Bu, good. seperti Kita itu. beri aplaus buat Hendra. Jadi itu ya tentang tanaman sayur. Oke, hari ini kita berkaitan dengan tanaman sayur. Tadi ada yang bertanya, teman kalian, kok saya bawa-bawa sayuran ya? Karena kita hari ini anak-anak, saya akan dan kita akan mendiskusikan tentang KD 3.1 yaitu tentang ya. Nah, di sesi kali ini tujuan pembelajarannya adalah nanti diharapkan setelah diskusi, penugasan, presentasi kita bisa menganalisa atau mengidentifikasi tentang ruang lingkup tanaman sayuran. Kemudian nanti dengan penugasan-penugasan kamu pun akan lebih memahami bagaimana pengelompokan dari tanaman sayuran tersebut, begitu ya. Sekarang Ibu mau bentuk kelompok. Sebenarnya kelompoknya udah Ibu bentuk juga kan di LMS. Itu sudah dikomunikasikan. Kalian sudah tahu ya? Ibu harap jawabannya iya. Sudah ya? Sudah lihat? Sudah, Bu. Oke, di sesi asinkron itu sudah Ibu komunikasikan. Nah, Ibu akan berikan tema untuk kelompok-kelompok. Ada 6 kelompok yang sudah Ibu buat. Nah, ini pembagiannya sudah bisa dilihat juga di LMS-nya ya. Tapi Ibu akan beritahukan dulu, akan informasikan apa saja, siapa saja kelompoknya dan apa tugas kalian, gitu ya. Untuk kelompok 1 nanti ini bergabung Asep dengan Adi. Bu. Kemudian kelompok 2, oke dicatat Ya, ya, biar kelompok 1 yang Asep sama lupa Adi. lihat LMS jadi ingat. Ya, kelompok 2-nya Berli sama Dien, kemudian kelompok 3 Irfan sama Imas, Ya, Bu. kelompok 4-nya Firman sama Fresika, kelompok 5-nya Asep Yusuf sama Ifatul, kemudian yang terakhir Hendra dengan Esi, karena Esi nggak ada jadi Iya. Hendra harus bekerja Iya, Bu, sendiri. siap. Nanti diskusinya boleh dengan Ibu ya, Iya. Hendra ya. Iya. karena nggak ada teman. Ya, oke. Kemudian apa yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian?
Yang pertama kelompok ya, oke. Kemudian apa yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian? Yang pertama, kelompok 1 itu harus membahas dan merumuskan tema terkait ruang lingkup tanaman sayuran dilihat dari asal tanamannya. Oke, dicatat ya kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Ya, Bu. harus membahas dan merumuskan masalah yang terkait ruang lingkup tanaman sayuran berdasarkan ekologi tempat tumbuhnya. Nah, kelompok 3-nya ruang lingkup membahas tentang ruang lingkup tanaman sayuran berdasarkan morfologi atau bagian tanaman yang bisa dikonsumsi, dan kelompok 4 terkait dengan ruang lingkup siklus hidupnya tanaman sayuran. Yang kelima itu terkait iklim, jadi dibedakan berdasarkan iklim. Tanaman sayurannya dibedakan ruang lingkupnya berdasarkan iklim. Dan yang terakhir itu pengelompokan berdasarkan cara panen. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Siap, Bu. Tema untuk pengelompokan dan tema jelas ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan setelah dapat tema? Tentunya adalah, ada yang bisa bantu? Sudah dapat tema, kalian harus Analisis. masuk ke room ya, menganalisis. Observasi, good. Terus apa lagi, Presika? Oke, good ya. Ada lagi? Oke. Tentunya seperti biasa kalau diskusi nanti kalian masuk ke room masing-masing ya, yang udah Ibu kirim linknya ke WA ketua kelompoknya. Nanti itu di grup tinggal diklik aja linknya. Nanti silakan boleh leave dulu dari main room ini, nanti masuk ke room masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti sebelum kalian berdeliberasi ke room masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti sebelum kalian berdeliberasi, diskusi, kalian silahkan baca dulu materi ajar yang sudah kalian download di LMS ya. Di situ materi ajar mengenai ruang lingkup karakteristik dari tanaman sayuran yang sudah Ibu tag di LMS. Nah, setelah itu silahkan kalian diskusikan terkait dengan tema yang sudah Ibu berikan ya. Nanti di situ dibahas permasalahannya, lalu nanti juga harus disimpulkan. Oke, waktu yang Ibu berikan hanya 10 menit saja. Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum masuk ke ruangan masing-masing, room masing-masing, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya, sudah jelas. Baik. Siap, Bu. Silakan masuk, 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai anak-anak, alhamdulillah. Tadi Ibu sudah melihat bagaimana kalian berproses ketika diskusi. Nah, Ibu juga ingatkan kembali karena ini awal kalian masuk ke pembelajaran, ada penilaian, ini ya, penilaian keterampilan di situ. Observasi sikap. Tadi Ibu sudah melihat kalian bagus-bagus ketika diskusi, sikapnya juga bagus-bagus. Jadi terima kasih sudah membuat tertib dan sukses diskusinya. Nah, sekarang kita masuk ke room utama lagi ya. Silakan masuk ke room utama. Nanti kita adakan sesi presentasi. Nah, presentasi ini nanti kalian sudah mengirimkan kan ya jawabannya ke Ibu, bukan jawaban, hasil diskusi, maaf, hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Si itu juga nanti Ibu yang akan menjadi moderator. Jadi nanti aturannya adalah kalian presentasi dulu semua 1 sampai 6, kemudian baru kita ada sesi tanya jawab. Oke, setuju ya? Setuju ya? Setuju. Oke. Untuk presentasi pertama kelompok 1 dipresentasikan hal-hal yang penting terkait dengan tema. Kemudian nanti untuk pertanyaan mungkin ditampung terlebih dahulu ya. Ditampung terlebih dahulu, nanti baru kita adakan sesi tanya jawab. Sudah ada? Belum, Bu. Oke. Lagi nyangkut mungkin. Sinyalnya, Bu. Oke. Tadi
Iya. proses, Bu. Sambil nunggu ya. Tadi Nah, saat ada, Bu. sesi diskusi itu kelihatannya ada kesulitan di kelompok 1 ya, Adi. Kelompok 1 tadi kesulitannya apa, Adi? Tadi kesulitannya apa, Adi? Ini Bu, menganalisis Bu tadi Bu. Ya, di bagian mananya? Yang merasa kesulitannya? Di ini Bu, di apa namanya, tanaman yang ada di Indonesia Bu. Oke, yang ada di Kelor Bu, kelor. kelor. Oke. Oh, belum pernah lihat bentuknya ya? Oke, ini kelompok Iya Bu, di 3. tempat kami agak susah. Ini karena ibu buka banyak, jadi agak sulit ya makanya ya. Oke, baik Adi dan Asep ya. Mungkin ada ini Ya. arsip. Iya Bu. Ini ibu belum bisa menemukan ini ya nih, yang hasilnya. Oke, 4, 5, 6, 1. Yes, yang ini ya. Oke, ini Adi hasil dari kelompok kamu ya. Oke. Iya Bu, ini Bu, saya Oke, sama baik. Asep. Mau Asep atau Adi yang menyampaikan? Intinya aja dulu ya. Adi saja. Asep aja Karena, ya? ya, karena semua bisa melihat sih. Nah, yang nomor 1 Adi aja. Oke, Oh. Silakan deh. di sini. Itu Silakan. hasil diskusi saya Bu sama si Asep Bu, Ya, teman kelompok itu. Tanaman sayuran Indonesia itu ada 10 macam tuh Bu. ya. Itu ada kelor, bunga pepaya, kenikir, terus kemangi, antanan, kopohan, belum Oke, pucuk dan itu tanaman sayuran Oke. asli Indonesia itu Bu. oke. Nah, selain dari Indonesia Bu, ada sayuran dari luar Indonesia Bu, ternyata Bu. Oke, Itu ada asparagus, sawi hijau, buncis, terong dari Cina, mentimun, selada, kacang panjang, dan lain-lain. Itu ada 7 poin tuh Bu. ya. Sampai yang terakhir itu cabai besar rawit dari Meksiko Selatan dan Amerika Tengah Bu. Itu hasil kelompok kami Bu, kelompok 1 Bu. Saya sama Asep Bu. Oke, Ya, nih. Bagus. oke. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan asal tanaman seperti apa ini, Adi dan Asep? Bahwa di ruang lingkup untuk tanaman sayuran berdasarkan asal tanaman ini disimpulkan ada 2 ya, Asep ya? ya 2. Oke, yaitu ini ya bisa dilihat dibaca oleh teman-temannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya nanti di sesi selanjutnya ya. Oke, untuk kelompok 1 terima kasih sudah mempresentasikan teman-temannya Ya Bu. di ini ya, catat hal yang mau ditanyakan ke kelompok ini. Kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 dengan siapa kelompok 2 kelompoknya? Saya Bu. Sama Oke, Presika ayo. Dengan Berli ya. Wow, ini hasilnya luar biasa nih kelompok 2. Banyak sekali menuliskannya ya. Silahkan Presika atau Berli yang akan mengkomunikasikan, mempresentasikan. Iya, Din. Ya ampun, Ibu ya, maaf. Iya, Din. Din, apa Berli nih? Saya Bu. Oke, Din, silakan. Ya Bu, jadi tadi sebenarnya kita bingung Bu. Udah menemukan jenis-jenis tanaman, tapi kita nggak tahu paria itu apa. Paria itu pare apa bukan ya Bu ya? Nggak tahu. Pare, ya. Oh, pare bener ya Bu. Sama bawang daun itu bawang yang punya daun apa daun bawang ya Bu? Ini tadi buatnya di situ Bu. Oke. Nanti kita simpan itu ya untuk dibahas. Nah, hasilnya bagaimana setelah Jadi, diskusi? ruang lingkup tanaman sayur berdasarkan ekologi tempat tumbuhnya itu ada 3 Bu. Ada sayuran dataran rendah, sayuran dataran medium, sama sayuran dataran tinggi Bu. Oke, ya. Nah, ini contoh-contohnya udah bagus ya, banyak sekali. Nah, terkait kebingungan kelompok ini tadi, teman-teman kelompok lain, Ibu maaf, ya, apa ya? itu hasil diskusi kelompok 1 Bu, Yang mana? yang di PPT. Oh,
ini ya, Ibu belum pindah, Iya, maaf. pindahan Maaf. dulu, Bu. Iya, bentar ya, Ibu stop dulu ya anak-anak. Oke. Kita share lagi. Bentar ya, mohon sabar menanti karena ini. Oke. Ini coba Sambil menunggu mungkin Din, yang kelompok 2 sudah selesai ya, yang tadi yang sudah didiskusikan, sudah disampaikan. Kelompok 3 nih, kelompok 3 siapa? Sebelum Ibu present, ada yang mau menyampaikan dulu, silakan. Kan tadi sudah dicatat juga ya. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3, Imas dan Irfan. Saya, Bu. Oke, Irfan, silakan. Irfan ya, yang mau menyampaikan ya? Ya, Ya, silakan Irfan. belum tampil, Bu. Oh, belum tampil. Ini di Ibu udah ini loading, lagi loading. Udah, Bu, udah tampil, Bu. Oke, ini hasil dari kelompok 3 ya. Oh, ini udah nih. Udah tampil ya? Udah. Telat, Bu. Oke, ya jaringan di ibunya nih Raga Lola ya. Ini anak-anak nih sudah bisa dibaca ya. Silakan disampaikan saja yang penting-pentingnya Irfan dari hasil temuan Baik. kelompok kamu. Setelah berdiskusi dengan Bu Imas, ada beberapa pertanyaan dan kami merasa masih bingung terkait penggolongan tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Oke, iya. Di nomor 3 itu ada sayuran 4 ada sayuran buah ya, Bu ya. Sayuran buah. Suka ada mispersepsi mengenai tomat itu masuknya tanaman buah tanaman sayuran. Ikut mencatat, nanti di sesi tanya jawab ya kita akan Nah, menanggapi. kalau untuk secara penugasan 6 poin yang sudah kami buat, termasuk yang terakhir jamur itu berdasarkan morfologinya. Oke. Bagian tanaman yang dikonsumsi. Seperti itu, Bu. Seperti ini ya. Ditemukan ada 6 ya. Oke nih, ada lagi yang mau disampaikan Irfan? Sudah, Bu. Cuman Sudah itu ya. aja yang ingin tanyakan. Oke, baik, sudah kita tangkap intinya dan sekarang kita ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 membahas tentang ruang lingkup tanaman sayuran berdasarkan siklus hidupnya ya. Oke. Kelompok 4 mana? Oke, sebentar. Terlalu banyak yang dibuka ini ya. Oke. Mana ini? Oke, ini. Sip. Oke, ini kelompok 4 sudah tampil anak-anak? Sudah tampil ya? Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada Firman dan Fresika yang mau menyampaikan siapa? Firman. Iya, Oh, ya udah, saya ya. Boleh, Ya, Bu, silakan. ini dari hasil diskusi kami ini berdasarkan masalah ruang tanaman dan lingkup siklus hidupnya yang berumur kurang dari 1 tahun. Contohnya di situ ada kubis, ada bawang putih, terus ada bawang merah, kentang. Nah, pokoknya tanaman sayuran yang dia hanya siklus hidupnya kurang dari 1 tahun atau mungkin bisa dibilang juga tanaman annual ya. Terus ada bawang merah, kentang. Nah, pokoknya tanaman sayuran yang dia hanya siklus hidupnya kurang dari 1 tahun atau mungkin bisa dibilang juga tanaman annual ya, Bu. Kan? Nah, terus selanjutnya ada tanaman sayur yang panen lebih dari 1 kali. Contohnya cabai, ya cabai ini semua dari cabai besar, cabai rawit, seperti itu, tomat, terung, buncis, dan kacang-kacangan, seperti itu. Nah, terus ada tanaman sayuran tahunan, misalnya berbentuk pohon. Mungkin ini contohnya ada apa yang bentuknya pohon, apa namanya, Bu? Apa yang kamu temukan tadi? Ya, melinjo. Ya. Melinjo. Seperti itu, Bu.
Itu dari hasil diskusi kami dan dari hasil literasi kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih Prestika, super ya. Sekarang bila ada kesulitan nggak seperti kelompok yang sudah ketika membahas ini? Kelompok 4 ada kesulitan? Mungkin ini sih Bu bukan ditemukan ya. Kan sih Bu mungkin apa ya mispersepsi apa miskonsepsi gitu ya antara yang tanaman yang bisa dipanen berulang kali dengan tanaman tahunan. Itu kan artinya tanaman tersebut Bu. Mungkin itu aja sih. Artinya sama aja kan tanaman ada annual dan biannual Bu, seperti itu. Jadi bisa diklasifikasikan nggak Bu kalau misalnya tanaman yang berulang kali dipanen dengan tahunan masuk ke dalam tanaman biannual seperti itu Bu. Oke, baik. Bagus, nanti dicatat juga oleh semua untuk kita tanggapi ya. Kemudian ke kelompok 5 ya. Ini waktunya Ibu tinggal berapa menit lagi nih ya? Masih ada kan ya waktunya ya? Kelompok 5 ya. Sebentar ya anak-anak. Iya Bu. Oke. Jaringan kan di-download dulu tadi tuh ya. Oke, sabar menanti. Nah, kelompok 5 sudah tampakkah di layar anak-anak semua? Udah Bu. Sudah ya, kelompok 5 silakan yang mau presentkan siapa? Yang mau present siapa? Iva, Bu, Iva. Yusuf? Iva keluar Bu tadi. Iva. Ya, Iva boleh. Oh ya, izin ya. Yusuf deh, Yusuf. Ayo Yusuf dipresentkan. Apa Ya. tadi sinyalnya terkendala, Bu. Untuk silakan hasil Iva. diskusi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil diskusi kami, ruang lingkup tanaman sayuran berdasarkan iklim terbagi dua, yaitu iklim dingin dan iklim panas. Iklim dingin, sayuran iklim dingin menghendaki suhu rata-rata 10 sampai 18 derajat Celcius untuk sebagian besar dari masa pertumbuhannya. Beberapa di antaranya toleran suhu rendah, bahkan titik beku. Contoh tanamannya yaitu kubis, selada, kentang, dan wortel. Kalau iklim panas, sayuran iklim panas menghendaki suhu rata-rata 18 sampai 20 Celcius. Contoh tanamannya adalah tomat, melon, dan kacang-kacangan, Bu. Oke, baik. Hasil dari diskusi kami. Selama diskusi Ibu lihat juga lancar-lancar aja ya, nggak ada masalah ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, Bu. Kita ke presenting yang terakhir, kelompok 6 ya. Sudah bersiap. Iya. Siap Bu. Oh, muncul Bu. Oh, belum ya? Iya. Oh, belum ya? Iya. Sabar menanti. Oh, iya. Sabar Oke. menanti. Sinyal di Ibu jelek ya, Bu. Rumah Ibu kan di gunung ya, Bu ya? Iya, di gunung, Punclot gunung. Iya. Kalau saya kan di Oke. kota, Bu, jadi Kadu Engang tahu kan? Kadu Engang. iya, jauh banget. Iya. Bu. Jauh dari alun-alun ya, Bu ya? Iya, jauh banget. Terus sinyal jelek ya, Bu ya? Sudah di peta, sudah di peta. Baik, sudah mulai ada? Belum, Ibu. Sudah? Di Ibu udah tampak di kalian belum ya? Nah, Masih ini lagi muter-muter. baru mulai. Ibu bisa diperbesar tidak? Oke, ini lagi Sedikit. on the way. Nah, muternya lama ini. Sudah? Sudah lumayan besar? Belum di saya, Ibu. Oke. Oh, yang lain belum bisa melihat ya? Oke ya. Ya, baik teman-teman, saya dari kelompok 6. Saya tadi udah mulai mengobservasi bersama teman-teman saya. Sebenarnya harusnya, tapi karena saya sendiri hari ini, teman saya sakit teman-teman ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Tema diskusi saya tadi membahas dan merumuskan masalah tentang lingkup tanaman sayuran berdasarkan cara panen. Gitu. Jadi ternyata banyak beda-beda juga ya tanaman sayuran itu. Iya. Panen yang pertama, tanaman yang dipanen sekaligus ya, contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang ya. Jadi kalau dipanen itu misalnya dicabut dengan cara cabut, bawang merah itu tidak disisakan tapi semuanya dicabut sekaligus ya. Kemudian yang kedua, tanaman yang dipanen berurang kali seperti terong, buncis. Itu kan kalau kita ngambil terong kan
ambil satu nggak langsung dibabat kan ininya apa tuh si pohonnya. Nah, karena harapannya nanti ada lain seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulannya di kelompok 6 itu Oke, tidak ada kesulitan ya, walaupun tadi sendiri karena ibu juga nggak ada sih Bu, karena banyak kebanyakan tanaman ini tuh saya sering jumpai dan ada di pinggir rumah saya juga Bu. Oke ya, bagus, good. Sudah selesai semua anak-anak. Kita mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, tadi ada beberapa permasalahan dari kelompok yang berdiskusi. Ibu akan bacakan ulang permasalahannya apa tadi terkait dengan yang disampaikan teman-teman kamu tadi ya. Dari Dien, katanya bingung Bu antara bawang daun dengan daun bawang. Ini penyebutannya seperti apa, miskonsepsi sama pare dengan paria. Itu coba siapa yang bisa memberikan masukannya terkait dengan, iya boleh, ya. Hendra silakan. Jadi Din gini ya, kalau bawang, ibu kamu kan sering beli bawang ya Din ya. Kalau misalkan ibu kamu sering beli bawang ke pasar atau kamu suruh mama untuk belanja ke pasar, itu kalau bawang ada daunnya berarti bawang daun Din. Tapi kalau bawangnya nggak ada daunnya yang kita beli seperti bawang merah, bawang putih, kan bawang daun itu saja. Kalau bawang ada daunnya berarti bawangnya udah bertunas dong. Iya. Oke. Nah itu gimana tuh? Bertunas dong katanya. Ya, jadi yang namanya bawang daun itu bukan bawang merah dan bukan bawang putih itu aja nih. Kan gampang cara memahaminya. Super sekali, ini sepertinya bantu ibu terus ya di dapur ya Hendra ya, lebih hafal. Oke, jadi Dien, kalau tadi yang dideskripsikan oleh Hendra, artinya kalau bawang daun itu secara morfologi nih Din, tadi kan kamu sudah menyimak ya, itu yang dimakan apanya Din? Yang dikonsumsi? Daunnya ya. Kalau bawang morfologi nih Din, tadi kan kamu sudah menyimak ya, itu yang dimakan apanya Din? Yang dikonsumsi? Daunnya ya. Kalau daun bawang? Daunnya Bu. Daun bawang, daunnya. Kayaknya dia nggak baca modul deh Bu, kayaknya. Nah, di modul ya, ada Bu. Daun bawang, daunnya, bawang daun, daunnya. Oke, Din baca lagi ya. Yang lain bingung tidak dengan penyebutan saya bingung, ini? Menurut Din saya bingung Bu. Oh ya, oke, baik. Yang lain sepertinya sudah paham ya, jadi kita tidak usah bahas itu lagi. Sekarang tentang itu, tomat katanya tadi, Irfan. Ini miskonsepsinya lebih kepada ini ya, pengelompokan secara morfologi ya. Tanaman buah, sayuran katanya. Sayur kan sering disebut buah itu Bu. Tapi gimana? Nah, ayo siapa yang mau memberikan pendapatnya? Halo, ada yang mau memberikan pendapat? Itu tomat tanaman sayur atau tanaman buah? Pres, yang kata kamu tadi Pres, kamu kan bilang ke saya apa ya? Saya lupa Pres. Coba jawab tuh saya Bu. Apa tuh? Oh iya. Tanaman ya, sayuran itu tanaman yang ditanam waktunya kurang dari setahun Bu. Tapi kalau buah itu adalah bagian tanaman Bu, ya bukan Bu? Saya bingung lagi Bu. Bingung ya. Kita selalu bingung sama Dien, keren nih Dien. Sepertinya cocok. Oke, mungkin Bu ini kita bisa mencoba ini ya Bu. Kalau tomat tadi ini kalau menurut saya dia termasuk klasifikasi tanaman sayuran. Kan? Kenapa? Karena tanaman sayur ini kan digunakan sebagai pelengkap dari karbohidrat seperti Ibu. Nah, seperti itu kalau untuk buah itu ya dessert atau cuci mulut ya Bu ya, maksudnya gitu. Tapi tidak dimakan bersamaan dengan makanan yang berkarbohidrat gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, baik pendapatnya ya. Ini tadi ada yang hand raise, Yusuf, silakan Yusuf memberikan pendapatnya terkait tanaman tomat termasuk buah atau sayuran. Mungkin kalian juga bisa cek literatur ya tentang tanaman tomat ini. Kalau menurut saya untuk tanaman tomat itu merupakan tanaman sayuran. Nah, tanaman sayuran yang diambilnya bagian buahnya. Oke. Suaranya kecil ya Yusuf.
Oke, halo. Oke. Saya bantu, Tapi intinya sudah kita tangkap ya. Oh iya, Ya. Hendra silakan. Jadi kata Yusuf, Yusuf makasih. itu yang namanya tomat itu Ya. tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian buahnya, betul gak Din? Nah, balik lagi ke Din. Oke, nanti Din sama Hendra di luar layar aja ya. Oke, jelas untuk tanaman tomat itu sesuai kesepakatan bersama di Indonesia karena memang penggunaannya lebih banyak kepada bumbu ya, maka itu dikategorikan sebagai apa, tanaman sayuran. Oke, nanti dibaca lagi ya Irfan materi ajar yang ibu Siap, berikan. Bu. Nah anak-anak, sesi diskusi presentasi ini sudah selesai. Ibu sudah melihat bagaimana keaktifan kalian. Kemudian ada mungkin satu orang atau ya satu orang deh yang mau menyimpulkan hasil dari diskusi kita tadi. Siapa yang bersedia? Halo. Iya, Mengenai Bu, tadi ya, oke, Prestika. Oke Bu, dari pelajaran tentang ruang lingkup ini meliputi pertama berdasarkan morfologi atau bagian yang bisa dimakan, terus dari suhunya Bu, seperti itu ya, terus dari cara panen, terus dari tumbuh apa tadi ya satu lupa ya iklim oke. Kemudian apa ya tadi berdasarkan siklus hidupnya. Oke, good ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Thank you so much Prestika, ku cantik anak ibu. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup, udah jelas itu. Baik. Udah terangkum. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu mau berikan pertanyaan. Ini siapa cepat dia dapat ya. 5 pertanyaan singkat aja jawabannya ya. Siap-siap, tangan belum ya. Saya pengen cepet. Hendra. Nomor 1. Tanaman sayuran yang tempat tumbuhnya di dataran tinggi yaitu sebutkan. Paprika. Tanaman sayuran. Oke, Hendra duluan ya. Oke. Ya, good banget Hendra. Lain kali Prestikaku. Oke, yang kedua, tanaman yang tumbuh di dataran rendah adalah contohnya. Siapa? Adin apa? Merah. Apa siapa ini? Bawang merah. Yusuf. Oke. Bawang merah. Bawang merah. Ya. Prestika dapat poin, Hendra dapat poin tadi. Yang ketiga nih masih ada kesempatan. Yang merupakan kelompok Ayo Din, kamu ya, Din. Oke. Yang merupakan kelompok sayuran asli Indonesia. Ya, good. Hendra selalu terdepan. Ini kayak moto apa itu ya? Cepet bener Hendra. Oke, yang Ian. Good. Hendra selalu terdepan. Ini kayak moto apa itu ya? Cepet bener Hendra. Oke, yang Ian. Keempat, yang termasuk sayuran kelompok daun, gampang banget ini. Selada. Sawi. Bawang daun. Oke. Hendra ini menguasai banget ya, mau jadi master chef ya. Kemudian Ipomea sp itu nama lain dari kangkung. Di no. Apa? Ipomea sp. Halo. Tadi Ibu lihat kok ada itu ya, nama Latin. Nama Latinnya tadi kalian bukan. Ipomea itu adalah kangkung. Hendra lagi. Jadi Hendra dapat 300 poinnya. Mungkin sinyalnya mati tadi ya. kamu gak kedengeran sama Ibu. Bagi-bagi ya sama Hendra. Iya. Nanti pilihnya. Oke, baik anak-anak, selesai sudah alhamdulillah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, karena itu bekal untuk di pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan menganalisis terkait dengan karakteristik dan persyaratan tumbuh dari tanaman sayuran yang sudah kita pelajari tadi. Jadi tolong bagi kalian yang belum memahami ini, silakan berdiskusi kembali atau membaca modul ajar yang Ibu bagikan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pembelajarannya, anak-anak? Ibu, tidak ada ya? Ada. Sayurannya boleh saya minta? Oh, boleh. Nanti dikirim ya. Iya. Oke.
Oh ya, Ibu lupa, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di LMS dan ada tugas kelompok juga yang harus kalian kerjakan di situ ya. Itu terkait nanti untuk mempersiapkan di pelajaran selanjutnya. Demikian, mari kita tutup dan akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, stay healthy dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Esi Sukaisi. Terima kasih Ibu Esi Sukaisi. Ya, Ibu sudah mendekati ke PBL, tetapi cuma covernya yang instructor belum ketemu dan memang itu sulit. Saya tahu itu sulit, tapi itu nggak apa-apa. Ibu sudah mendekati ke sana. Terima kasih Ibu Elvi Sukaisi. Monggo Bu Emi, kalau mau ngersaakan mau ngendikan, monggo Bu. Halo? 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 Oh iya. Halo? Ya. Suaranya kecil. Apakah Bapak Ibu merasa suaranya kecil, Bu? Suaranya kecil. Suaranya. Ibu. Kurang keras apa nggih? Terputus-putus. Nggih. Oh. Sinyalnya Iya, sinyal. ini wifi-nya mohon maaf, wifi-nya agak enak. Telepon kedengaran Bu, A? Ya, sedikit tapi kecil. Gimana ya? Volumenya udah tinggi ini. Nggih. Ya. Monggo, nggih. Punya dekat perangkatnya Bu. Untuk Bu Esi dari pendahulu dan Iya, Bu. di pendahuluan ada doa ada, kemudian itu sudah terlihat evaluasinya, kemudian penutupnya juga siswanya sudah. Cuman saya tadi ini bingungnya, saya nggak perhatikan gitu nih, karena ini saya menganggap bahwa pengelompokan tanaman sayur itu kan macam-macamnya buat per tema ya, ada berapa. Jika memberikan contoh juga contohnya berbeda-beda. Kalau misal tanamannya dibatasi berapa itu mungkin iklimnya, cara panennya, termasuk tanaman kelompok sayur buah, sayur daun itu nanti apa ya, yang waktu yang bagian pertanyaan tadi agak-agak terlalu panjang ya. Ada waktunya sudah mendekati akhir. Dan untuk kesimpulan, karena menurut saya kita namanya tidak ditentukan ABC-nya banyak banget, kemudian psikologinya sudah ada beberapa yang harus diamati, itu juga banyak. Kesimpulannya belum tomat hidupnya di tempatnya di panennya bagian itu udah halo, ampun Bu. Saya tidak begitu bisa menangkap karena untuk teman-teman semuanya, halo. Halo Bu. Bisa ya, halo Bu. Mendengar saya? Enggak, putus-putus Bu, kecil. Aduh. Suara saya nggak bisa mendengar. Kalau suara Ibu jelas. Ya, Bu. Kalau suara Ibu jelas. Ya, kalau suaranya Bu Emi, mohon maaf Bu, saya tadi juga kecil dan terputus-putus. Saya tidak tahu, mungkin ini tadi juga kecil dan terputus-putus. Saya tidak tahu, mungkin ini kendala sinyal dan saya bisa terima. Tapi memang itu benar dan cepat aja ya untuk teman-teman.
memang di dalam PBL adalah cara dan usaha untuk mendapatkan keterampilan yang memang betul-betul dimiliki. Saya tadi melihat memang masuknya ada satu kesalahan, tapi sebetulnya itu maaf ya, pembagian gini, jangan terkecoh dengan pembagian kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2 itu sudah diberikan dulu, itu seperti jigsaw, seperti STAD, seperti yang sudah ada kelompoknya terus baru dikasih masalahnya, itu persis. Tetapi kalau PBL itu sebetulnya ada masalah yang betul-betul structure. Contohnya adalah ketika naudzubillah min dzalik, masya Allah, amit-amit ya. Ketika tangan saya di sini itu terjadi benjolan, saya tidak bisa memastikan benjolan itu apa. Karena itu saya bawa ke dokter. Karena saya bawa ke dokter, maka ada ahli kulit yang menangani. Ada ahli yang tulang menangani, ada ahli yang darah menangani, ada ahli yang jaringan untuk otot menangani. Terus kita masalahnya atau bagaimana menyembuhkan benjolan ini. Lah, pada ahli darah mengatakan apakah penyebab benjolan, apakah darah menjadi penyebab benjolan pada tangan ini gitu. Kemudian pada ahlinya tulang, apakah tulangnya menjadi penyebab benjolan ini. Kemudian ahlinya si sel, ahlinya jaringan berkata, apakah jaringan yang di sini itu menjadi penyebab benjolan ini. Jadi masing-masing kelompok memang mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri, tapi harus diingat bahwa kesimpulan itu ini yang belum ada. Itu harus bukan disebabkan oleh darah, oleh tulang, oleh jaringan, oleh apapun yang ada di sini, tapi disebabkan karena ketatap ternyata. Nah, itu harus dibicarakan oleh masing-masing kelompok. Ini loh contoh PBL. Ya. Step and no. Ini loh yang ini loh. Nah, kenapa PBL itu lebih banyak dilakukan di dunia medis? Karena apa? Banyaknya koordinasi dari berbagai bidang ilmu itu akan mempercepat perkembangan ilmu itu sendiri. Nah, Bu Esi mau mengambil cara seperti itu, tetapi sayangnya kalau tahu bahwa yang akan dibicarakan adalah macam-macam sayuran, berarti karakteristik kehidupan sayuran. Terus pertanyaan besarnya adalah bagaimana karakteristik macam-macam sayuran. Nah, kalau sudah kayak gitu, oke, ini adalah whole-nya, karakteristik macam-macam sayuran. Tapi itu bisa dipecahkan oleh siswanya. Sekarang cari problemnya. Bagaimana kalau dipisahkan berdasarkan ketinggian tempatnya tadi ya, ketinggian tempatnya. Jadi masalahnya adalah bagaimanakah pengelompokan sayuran berdasarkan ketinggian tempatnya. Terus kemudian kalau coba berdasarkan vitaminnya, bagaimanakah kandungan kandungan sayuran berdasarkan vitaminnya. Bagaimana kalau berdasarkan seratnya, bagaimanakah kandungan serat, bagaimanakah kandungan tanaman berdasarkan seratnya, dan seterusnya. Sehingga di dalam satu kesempatan itu ada satu pengertian PBL bahwa ternyata tanaman sayuran itu mempunyai karakteristik yang berbagai macam. Satu, bisa dilihat dari ininya, itu adalah seperti ini. Dua, ini akan mempercepat secara keseluruhan pemahaman materi itu sendiri, Bu. Ya, tapi itu memang sulit, karena memang sulit. Dan PBL relatif waktunya lama, tetapi jangan besok kalau real, jangan sekali-kali langsung membagi kelompok seperti itu. Iya, itu jangan seperti STAD lah, jangan seperti jigsaw lah, jangan seperti yang kayak gitulah. Jadi kita mainnya kelompok terus duluan baru dibagi pekerjaannya, jangan begitu. Masalahnya ditemukan dulu, sebanyak-banyaknya masalah, kemudian masalah yang mau dipecahkan yang mana yang sekemampuan kita. Itu yang sebetulnya di PBL. Tapi selebihnya itu Bu Esi setelah berpenampilan dengan baik dan performanya adalah performa guru. Boleh tahu Ibu mengajar berapa tahun sudah? Kalau sekarang mau ke 10 kayaknya, Bu. Oke, ternyata tidak. Mungkin pengalaman ini akan membawa dampak juga ke perilakunya oke, performanya oke, semuanya oke, penguatannya juga bagus, dan saya melihatnya cuma hanya memang tahapannya susah ya untuk PJBL itu memang susah. Memang saya tahu itu susah, dan yang paling bisa dikerjakan adalah ya seperti layaknya
discovery, layaknya jigsaw, layaknya STAD, layaknya itu memang mudah. Tetapi untuk switch ke sana memang perlu latihan. Oke? Terima kasih sekali Ibu Evi Sukaisi. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih Ibu, masukannya berharga banget ini. Terima kasih. Oke. Silakan sekarang siapa yang mau berharga banget ini. Terima kasih. Oke.